Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Kurnianti. Di sini saya akan mengedukasi tentang COVID-19. Yang pertama, pengertian dari COVID-19. COVID-19 adalah suatu jenis penyakit baru yang diakibatkan oleh virus, yaitu virus SARS-CoV-2 atau yang biasa sering disebut virus corona. Jadi virus corona ini mengakibatkan permasalahan di saluran pernafasan atas, mulai dari permasalahan yang ringan hingga yang berat. Yang ringan seperti flu atau influenza, dan permasalahan yang berat yaitu permasalahan yang menyerang paru-paru atau pneumonia. Selama ini kita mengetahui bahwa ada beberapa istilah-istilah dari COVID-19. Yang pertama OTG, ODP, PDP, dan lain sebagainya. Namun baru-baru ini istilah-istilah tersebut baru saja diganti yang tertera di dalam Permenkes nomor 413 pada tahun 2020 yang diganti dengan yang pertama kasus suspek, yang kedua kontak erat, yang ketiga probable, dan yang keempat terkonfirmasi. Jadi yang pertama kasus suspek. Kasus suspek itu adalah kasus di mana seseorang tersebut mengalami tanda-tanda ringan hingga sedang seperti influenza dan demam biasa, namun seseorang tersebut memiliki riwayat perjalanan di suatu daerah yang berada di zona merah. Seseorang dengan kasus suspek biasanya adalah seseorang yang telah mengalami perjalanan pada daerah dengan zona merah atau zona hitam. Jadi orang tersebut wajib isolasi mandiri di rumah masing-masing sambil menunggu hasil dari rapid. Apabila positif, maka seseorang yang telah mengalami perjalanan dari daerah zona merah tersebut dapat dinyatakan sebagai orang yang berada dalam kasus suspek. Yang kedua, kasus kontak erat. Jadi kasus kontak erat tersebut terjadi pada seseorang tanpa gejala, namun orang tersebut memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19. Jadi di sini yang dimaksud dengan kontak erat yaitu seseorang tersebut merupakan keluarga inti dari pasien COVID-19 tersebut. Misal suami, istri, atau anak. Jadi keluarga tersebut atau seseorang dengan kontak erat tersebut wajib dilakukan swab. Yang ketiga, probable. Seseorang dengan kasus suspek diiringi infeksi saluran pernafasan berat. Jadi seseorang dengan probable ini harus dirujuk ke rumah sakit untuk melakukan isolasi dan menunggu hasil swab. Apabila hasilnya positif, maka orang tersebut naik lagi kasusnya menuju ke kasus konfirmasi. Dan yang terakhir, kasus terkonfirmasi. Seseorang dengan gejala COVID sedang atau berat wajib dirujuk di rumah sakit rujukan. Untuk di Surabaya, rumah sakit rujukan ada di Rumah Sakit Husada Utama atau di Hotel Asrama Haji Surabaya. Untuk penanganan pasien COVID sendiri dibagi menjadi 4, yaitu pasien tanpa gejala. Yang pertama, pasien tanpa gejala itu pasien diminta untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari atau 2 minggu. Jadi pasien akan diberikan edukasi hal-hal apa saja yang harus dilakukan selama isolasi mandiri tersebut. Pasien akan diberi vitamin C sebanyak 3 kali sehari selama 2 minggu atau selama masa isolasi tersebut, dan pasien diminta untuk kontrol ke fasilitas kesehatan tingkat pertama selama 14 hari untuk pemantauan klinis. Yang kedua, pasien COVID dengan gejala ringan. Jadi pasien COVID dengan gejala ringan, pasien harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Pasien diberi edukasi apa saja yang harus dilakukan selama isolasi mandiri di rumah. Pasien diberi vitamin C dan obat-obatan yang mendukung lainnya. Dan pasien diwajibkan untuk kontrol ke fasilitas kesehatan tingkat pertama setelah 40 hari atau setelah isolasi tersebut untuk pemantauan klinis. Dan yang ketiga, pasien COVID-19 dengan gejala sedang. Yang pertama, pasien harus melakukan isolasi di rumah sakit rujukan atau rumah sakit darurat selama 14 hari. Di Surabaya, rumah sakit rujukan atau rumah sakit darurat ini ada di Rumah Sakit Husada Utama atau di Rumah Sakit Asrama Haji Surabaya. Pasien juga diberikan obat-obatan yang mendukung, dan pasien diberi obat simptomatis seperti paracetamol dan lain-lain.
Yang keempat, pasien COVID-19 dengan gejala berat. Pasien wajib diisolasi di ruang isolasi di rumah sakit rujukan. Pasien diberi obat-obatan yang mendukung. Pasien diberi vitamin C secara intravena selama perawatan. Pasien diberikan obat pendukung lainnya. Pasien diberikan pengobatan apabila ada penyakit penyerta lainnya di setiap masing-masing pasien. Dan pasien dimonitor ketat agar tidak jatuh ke gagal nafas yang memerlukan ventilator mekanik. Untuk COVID-19 ini sendiri bisa dicegah dengan beberapa pencegahan. Yang pertama adalah menerapkan jarak sosial atau social distancing minimal 2 meter. Dan untuk jarak fisik atau physical distancing minimal juga 2 meter jaraknya. Dan menggunakan masker saat berada di tempat umum, baik masker kain ataupun masker medis. Rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Rajin membersihkan barang-barang bawaan sehari-hari yang kita sering bawa sehari-hari, semisal handphone, dompet, dan lain-lain. Dan tidak keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak atau stay at home. Penularan. Untuk penularan COVID-19 dibagi menjadi 2 menurut WHO. Yang pertama yaitu droplet dan yang kedua udara. Droplet merupakan adanya suatu percikan ludah dari seseorang yang terpercik ke orang lainnya. Yang kedua melalui udara. Untuk melalui udara maka kita bisa meminimalisir kita kontak dengan udara sekitar. Misal kita menggunakan masker kemanapun kita pergi, seperti itu. Pasien meninggal akibat COVID-19. Jadi pengurusan jenazah COVID-19 dibagi menjadi beberapa, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebelum memandikan jenazah. Sebelum memandikan jenazah, petugas wajib menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Petugas dilarang makan, minum, dan merokok maupun menyentuh area wajah saat berada di ruang penyimpanan jenazah, ruang otopsi, dan area untuk melihat jenazah. Dan yang ketiga, hindari kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh pasien. Yang keempat, selalu mencuci tangan dengan cairan antiseptik. Yang kelima, jika petugas memiliki luka, tutup dengan plester atau perban yang tahan air agar tidak terkontaminasi. Dan yang terakhir, sebisa mungkin hindari resiko terluka dengan benda tajam. Yang kedua, prosedur bila terkena cairan tubuh jenazah. Yang pertama, apabila petugas mengalami luka tusuk cukup dalam, segera bersihkan luka dengan air mengalir. Apabila petugas memiliki luka tusuk yang tergolong kecil, cukup biarkan saja darah keluar dengan sendirinya. Dan semua insiden saat pemakaman jenazah COVID harus dilaporkan kepada pengawas. Yang ketiga, petunjuk pemakaman jenazah COVID-19. Petunjuk pemakaman jenazah COVID-19. Yang pertama, petugas harus menggunakan APD lengkap saat kontak dengan jenazah COVID-19. Masyarakat dan keluarga tidak diperbolehkan untuk menyentuh jenazah. Masyarakat dan keluarga harus mengikuti prosedur mencuci tangan dengan sabun setelah proses pemakaman jenazah COVID-19. Yang selanjutnya, pemakaman dilanjutkan sesuai dengan norma, nilai, dan budaya jenazah yang meninggal akibat COVID-19 tersebut. Keluarga dan teman-teman dapat melihat jenazah sebelum dilakukan proses pemakaman. Selanjutnya, orang dengan gejala pernafasan tidak boleh ikut dalam proses pemakaman, atau jika memang memaksa untuk ikut, harus menggunakan masker medis untuk mencegah penularan. Yang selanjutnya, anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit imunodepresi tidak boleh berinteraksi langsung dengan jenazah. Yang selanjutnya, masyarakat dan keluarga yang menghadiri pemakaman harus menjaga jarak fisik, melakukan etika pernafasan, dan kebersihan tangan. Selanjutnya, barang milik jenazah tidak perlu dibakar atau dibuang. Barang tersebut dibersihkan dengan deterjen, diikuti desinfektasi dengan larutan 70% etanol atau 0,1% pemutih. Selanjutnya, lokasi pemakaman jenazah setidaknya harus 50 meter jauhnya dari sumber air yang digunakan untuk minum oleh warga setempat. Selanjutnya, lokasi pemakaman setidaknya 500 meter dari pemukiman penduduk di sekitar sana. Dan hal ini juga berlaku apabila jenazah COVID-19 tersebut dikremasi. Lubang kubur jenazah setidaknya harus dalam 1,5 meter, kemudian ditutup dengan tanah setinggi 1 meter. Sekian mengenai edukasi COVID-19 dari saya.
Kurang dan lebihnya atau jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.